Hello student, selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia. Bersama saya, Miss Maharani Novita Rina. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, materi apa sajakah yang akan kita pelajari kali ini? Antara lain adalah Kerajaan Perak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Oke, Kerajaan Perak. Kerajaan Perak terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar wilayah Aceh. Kerajaan Perak ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan naskah kuno yang berbahasa Melayu dan mata uang. Kerajaan Perak didirikan oleh banyak raja. Nah, salah satu raja yang terkenal ialah Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat II, di mana pada masa ini Kerajaan Perak mengalami masa kejayaan. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di sekitaran wilayah Aceh. Dan kerajaan ini berdekatan dengan Kerajaan Perak. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh dua dinasti, yaitu dinasti Merah Kair dan yang kedua dinasti Merah Silut. Nah, pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Kair. Yang nanti ada raja keempat yang bergelar Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Sedangkan dinasti Merah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan bukti adanya Islam di Indonesia. Nah, kehidupannya didasarkan oleh perdagangan dan didukung oleh pelayaran, hingga nanti datangnya Laksamana Cheng Ho yang merupakan utusan dari Tiongkok. Oke, sudah paham? Kita lanjut ya. Oke, kerajaan selanjutnya ialah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka, kerajaan yang terletak di wilayah Semenanjung Malaka. Kerajaan ini merupakan kerajaan setelah Kerajaan Samudra Pasai. Pendiri pertama Kerajaan Malaka ialah Iskandar Shah yang nanti digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad Iskandar Shah yang pada masa pemerintahannya mengalami banyak kemajuan, salah satunya jalur perdagangan dan penguasaan wilayah. Raja yang ketiga ialah Sultan Muzaffar Shah yang menggantikan ayahnya Muhammad Iskandar Shah, dan ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Pahang, Indragiri, dan wilayah Kampar. Selanjutnya, Sultan Masyur Shah, pengganti ayahnya juga. Masa pemerintahannya adalah berhubungan baik dengan kerajaan Islam di sekitar Malaka, sehingga pada saat itu kerajaan ini tidak mau menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Lalu ada raja yang bernama Sultan Alauddin Shah yang menggantikan ayahnya setelah wafat. Secara politik, masa pemerintahannya mengalami kemunduran karena banyak daerah yang melepaskan diri dan terjadi banyak pemberontakan. Lalu
Yang terakhir adalah Sultan Mahmud Syah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan hanya wilayah semenanjung Malaka saja. Ditambah lagi adanya kedatangan bangsa Portugis yang akhirnya berhasil menguasai Malaka. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera, tepatnya ya di wilayah Aceh. Nah, raja pertama kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Syah, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Salahuddin, kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin karena pemerintahan Sultan Salahuddin yang lemah. Namun setelah Sultan Alauddin wafat, Aceh mengalami kemunduran karena adanya pergolakan politik internal raja. Oke, kita lanjut ya, Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Oke, selanjutnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini wilayah kekuasaannya membentang dari wilayah Cirebon hingga ke daerah Pasuruan di Jawa Timur. Kerajaan Demak awalnya merupakan vassal dari Kerajaan Majapahit yang bernama Bintoro. Setelah Kerajaan Majapahit mulai melemah, Raden Patah mulai mendirikan sebuah kerajaan di wilayah Jawa Tengah. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Masa pemerintahannya banyak mengalami kemajuan, baik di bidang sosial, politik, maupun pemerintahan. Adipati Unus merupakan anak dari Raden Patah yang melanjutkan pemerintahan setelah ayahnya meninggal. Raden Adipati Unus ini pernah memimpin penyerangan melawan Portugis di Malaka, namun gagal. Lalu, Adipati Unus ini digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, banyak mengalami masa kejayaan, yaitu dengan cara memperluas wilayah di bawah pimpinan Fathahillah. Setelah Sultan Trenggono wafat, banyak terjadi perebutan kekuasaan, yaitu antara Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono, dengan Arya Penangsang. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terletak di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya banyak mengalami kemajuan, baik di bidang agama, politik, dan pemerintahan. Namun, setelah Hadiwijaya meninggal ini, banyak terjadi pertikaian antara Arya Pangiri dan Pangeran Benowo yang merupakan anak dari Hadiwijaya. Nah, akhir kerajaannya yang berkuasa adalah Sutawijaya yang akhirnya memindahkan pusat dari Pajang ke Mataram. Oke, kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha. Hanya saja kebetulan namanya sama. Pemindahan pusat pemerintah dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Pusatnya ada di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Pendirinya adalah Sutawijaya dengan gelar penambahan Senopati. Nah,
raja selanjutnya adalah Mas Jolang yang merupakan anak dari Panembahan Senopati. Mas Jolang ini dikenal dengan Pangeran Seda Engkrepyak, yang artinya adalah seorang pangeran yang meninggal di daerah Krapyak. Selanjutnya ada Sultan Agung. Sultan Agung merupakan anak dari Mas Jolang. Nah, pada masa Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan, di mana banyak daerah-daerah yang berhasil dikuasai. Amangkurat I. Amangkurat I merupakan putra dari Sultan Agung, tetapi sangat berbeda dengan ayahnya. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, Mataram Islam mengalami banyak kemunduran karena dia bersifat sangat kejam. Amangkurat II. Amangkurat II ini sifatnya adalah patuh terhadap VOC, sehingga Belanda banyak menguasai wilayah di Mataram. Untuk penggantinya adalah Amangkurat III yang sangat bertentangan dengan Belanda. Akibatnya, Belanda membuat sultan baru dengan nama Pakubuwono III. Akibatnya, karena ada perselisihan tersebut, muncullah sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Yati, di mana nanti daerah Mataram Islam ini terbagi menjadi beberapa wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan dan Kesunanan. Oke, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal dan baca handout materi yang sudah disediakan ya. Selamat mengerjakan.